Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rejeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kisah yang cukup memprihatinkan, di mana kejadian itu terjadi kepada seorang gadis yang berparas sangat cantik, dan dia berstatus sebagai mahasiswi di salah satu universitas ternama. Akan tetapi sayangnya si gadis itu harus bernasib buruk karena keputusannya untuk berpacaran dengan seorang pria yang sudah punya istri. Dia ditemukan pertama kali di sebuah ladang perbukitan dalam keadaan yang sudah tidak bernapas. Si gadis itu mengalami banyak sekali luka jeratan dan tubuhnya sudah berada pada proses pembusukan yang sedemikian rupa. Menurut keterangan yang saya dapatkan, si pria itu mengaku bahwa dirinya dipaksa untuk menikahi korban dan meninggalkan anak serta istrinya. Dia juga bahkan diancam akan dilaporkan ke mertuanya atas hubungan gelap yang sudah terjadi selama 2 tahun tersebut. Dari sini dia mengaku bahwa dirinya tidak mau dibuat malu atas dosa besarnya yang sudah diperbuat selama ini. Terlebih dia juga berprofesi sebagai seorang anggota kepolisian. Dan atas pelaporan perselingkuhan tersebut bisa mengancam karirnya ke depan. Hingga atas hal itulah dia akhirnya memutuskan untuk melakukan eksekusi terhadap korban. Lalu bagaimana cerita selengkapnya dari peristiwa tersebut? Dalam kesempatan kali ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga dari sini kita juga bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya. Terlebih si gadis juga berstatus orang yang berpendidikan tapi malah terjebak pada cinta yang salah. Dan satu keburukan mencintai pria yang beristri tersebutlah kemudian membuatnya harus celaka di akhir hidupnya. Si gadis muda yang cantik itu bernama Nur Farah Kartini yang berusia sekitar 24 tahun. Dia berasal dari kota Sarawak di negara Malaysia yang berbatasan langsung dengan Pulau Kalimantan. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui bahwa Kartini ternyata adalah anak terakhir dari 7 bersaudara. Dia memiliki 6 orang kakak laki-laki dan bisa dibilang bahwa dirinya menjadi satu-satunya ratu yang ada di rumah. Dalam penuturan yang disampaikan oleh pihak keluarga, di sana mereka mengatakan bahwa sosok dari Kartini sebenarnya memiliki karakteristik yang cukup pendiam. Dia orangnya jarang sekali berinteraksi dengan ke-6 kakak laki-lakinya. Perbedaan jenis kelamin serta usia yang terpaut jauh kemungkinan menjadi alasan yang paling utama. Hingga dari sini bisa dipastikan bahwa Kartini seolah memilih untuk menutup diri. Dia sama sekali tidak pernah berkeluh kesah ataupun bercerita mengenai permasalahan yang sedang dialaminya. Kedua orang tua dari Kartini juga sudah berusia lansia dan itu menjadi pembentuk atas sikapnya yang ingin menjadi mandiri di usia remaja. Pada salah satu halaman berita juga disebutkan bahwa Kartini ternyata bersekolah di Universitas Sultan Idris yang berada di kota Selangor. Di sana dia memilih untuk hidup menjadi perantauan dan jauh dari keluarga. Pada tahun pertama dia berkuliah dan menjalani pendidikannya itu, Kartini ternyata masih dibiayai oleh ke-6 kakaknya dan diberikan uang saku untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, Kartini kemudian merasa bahwa dirinya sudah banyak merepotkan mereka semua. Terlebih ke-6 kakaknya juga sudah mempunyai keluarga masing-masing dan akan kerepotan jika harus membagi biaya ataupun pengeluaran untuknya. Hingga hal itulah yang kemudian membuat Kartini akhirnya memutuskan untuk mencari penghasilan. Dia ingin hidup mandiri dan bisa membiayai segala biaya pendidikannya sendiri. Setelah mencari ke beberapa tempat dan teman-teman dekatnya, di sana Kartini akhirnya bertemu dengan seorang pria yang berstatus sebagai seorang pengusaha. Pria itu ternyata memiliki usaha di beberapa bidang dan salah satunya adalah tempat percetakan yang berada tidak jauh dari tempat kuliah serta indekos Kartini. Tanpa berpikir panjang, Kartini kemudian menawarkan diri kepada si pria. Di sana dia ingin bekerja untuk menyejahterakan hidupnya karena selama ini masih bergantung dengan ke-6 saudara laki-lakinya. Sang pria yang bernama Muhammad Alip Monjani itu kemudian menyetujui Kartini untuk bisa bekerja di tempatnya.
Pria yang berusia 26 tahun itu juga adalah seorang anggota kepolisian yang berpangkat tinggi di distrik Selangor Selatan. Singkat cerita, Kartini akhirnya menjalani rutinitas sebagai seorang pekerja dan mahasiswi. Di sana dia benar-benar harus membagi waktunya untuk belajar serta mengemban tugas di tempat bekerja. Dalam penuturan yang disampaikan oleh salah satu teman terdekatnya, di sana dia berkata bahwa Kartini adalah orang yang sangat gigih dan seorang pejuang. Tidak mudah melakoni fokus yang berbeda dalam satu waktu dan Kartini bisa menjalankan itu semua dengan sempurna. Selain itu, si teman juga mengungkapkan bahwa Kartini sempat curhat kepadanya. Dia bercerita mengenai perlakuan baik dari bosnya dan Kartini sama sekali tidak pernah diomeli ketika kedapatan datang terlambat. Pria yang bertubuh tinggi dan berwajah tampan itu juga sangat lembut tutur bahasanya. Dia selalu mengajarkan banyak hal kepada Kartini, dan apa yang ditunjukkannya adalah citra sebagai pria dewasa yang sangat mempesona. Di sini sang teman kemudian menyimpulkan bahwa Kartini memiliki ketertarikan dengan pria yang baru dikenalnya itu. Status yang mentereng sebagai seorang petugas kepolisian juga menjadi dasar setiap wanita pasti terpikat kepadanya. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu atas kebersamaan mereka berdua di ruang lingkup pekerjaan. Di sana hubungan antara Kartini dan Muhammad Alif kemudian semakin intim dan mereka sudah tidak lagi canggung untuk saling berdekatan. Pada momen itu Muhammad Alif juga memberikan sinyal atas setiap gerak-geraknya kepada Kartini. Dalam beberapa kesempatan dia juga mengajaknya untuk berlibur dan menghabiskan waktu dengan berdua saja. Hal ini tentu membuat Kartini merasa seperti seorang ratu yang sedang diistimewakan. Sebagai seorang gadis yang belum memiliki pengalaman soal percintaan, setiap perhatian kecil yang diberikan oleh bosnya itu membuatnya terbuai dengan begitu saja. Dan gadis 24 tahun itu akhirnya terjebak pada sebuah pengharapan yang tinggi dengan pria tersebut. Tanpa menggali ataupun mencari latar belakang dari kehidupan polisi muda itu, Kartini akhirnya terjerat dalam kisah asmara yang begitu sangat mesra. Si pria mampu menyentuhnya dan membawa Kartini pada tingkat kebahagiaan yang tinggi. Dia sepertinya sangat memahami bagaimana menaklukkan hati seorang wanita dengan sangat mudah. Pada pengakuan yang pernah diceritakan oleh Kartini di hadapan teman dekatnya, di sana dia mengatakan bahwa Muhammad Alif akhirnya mengutarakan perasaan itu di sebuah restoran. Di sana dia benar-benar dibuat takjub dengan makan malam yang dihiasi banyak sekali bunga-bunga yang terlihat sangat mempesona. Tanpa berpikir panjang, Kartini tentu langsung menerimanya. Mereka berdua akhirnya resmi berpacaran dan saling berpelukan dalam iringan musik yang cukup romantis. Singkat cerita, Kartini akhirnya naik jabatan menjadi asisten pribadi pacarnya. Dia juga kemudian dipercaya untuk mengurus salah satu usaha rental mobil miliknya. Selain itu, tugas dari Kartini juga akan mengintil kemanapun Muhammad Ali pergi, dan dirinya diberikan beberapa jadwal rapat atau kunjungan bisnisnya. Pada momen tersebut, Kartini juga baru mengetahui bahwa polisi muda tersebut ternyata memilih banyak cabang usaha. Dia benar-benar dibuat bangga dan harapan mengenai masa depan yang cerah tentunya terlintas sangat jelas pada wajah tampannya. Sayangnya kebahagiaan yang diberikan itu ternyata hanya berlangsung sekitar 1 tahun, sebab satu fakta yang selama ini disembunyikannya kemudian terbongkar dengan sendirinya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, kejadian itu terjadi ketika Kartini sedang ikut rapat dengan Muhammad Alif di salah satu restoran di pusat kota, di mana di sana dia diperkenalkan sebagai asisten ke salah satu rekan bisnisnya. Dan pertemuan itu akan membahas sebuah proyek bisnis yang tengah mereka rencanakan. Akan tetapi pada pertengahan perbincangan tersebut, si teman ternyata malah basa-basi dengan menanyakan kabar dari keluarga Muhammad Alif. Dia juga menyinggung anak dan istrinya di rumah dan keadaan seketika langsung hening begitu saja. Muhammad Alif sempat menatap Kartini yang berada di sampingnya dan dia kemudian hanya menjawab singkat pertanyaan dari rekan bisnisnya tersebut. Pria yang berusia 26 tahun itu kemudian sedikit terlihat gelisah. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa rahasianya malah terbongkar dengan begitu saja.
Singkat cerita, setelah semua pembahasan mengenai bisnisnya itu sudah terselesaikan, mereka semua kemudian beranjak untuk pulang dan Muhammad Alip menggandeng Kartini untuk langsung menuju ke parkiran mobil. Situasi di antara keduanya itu tiba-tiba menjadi sangat hening. Kartini hanya diam membisu ketika sudah duduk di dalam dan mobil itu pun berjalan. Kemungkinan besar Kartini masih sangat terkejut dengan apa yang didengarnya barusan, di mana selama ini dia ternyata sedang menjalin hubungan dengan suami orang. Kartini benar-benar tidak menyangka bahwa Muhammad Alip sudah membohonginya. Hingga ketika itu air matanya kemudian tidak bisa tertahan lagi dan Kartini menangis sejadi-jadinya pada satu jeratan luka yang tercipta sangat dalam. Keesokan harinya kondisi yang dialami oleh gadis 24 tahun itu ternyata tetap sama. Dalam kesunyian di salah satu kamar indekos itu, dia benar-benar merasa sangat hancur. Dia sangat mengutuk dirinya sendiri sebab kenapa bisa baru mengetahui status pacarnya yang sudah punya anak dan istri. Pada momen tersebut, Kartini juga tidak mau membalas pesan yang masuk ke ponselnya. Dia sedang ingin menenangkan diri sejenak dan mengurung dirinya di dalam kamar. Hingga di beberapa hari berikutnya, Muhammad Alip ternyata berhasil untuk berkomunikasi dengan Kartini. Meskipun keadaan masih panas, namun pria itu seolah selalu punya celah untuk mendamaikan hati seorang wanita. Awalnya Kartini berkata pada pacarnya itu agar mereka tidak usah bertemu lagi. Dia tidak mau menjadi belenggu di antara rumah tangganya dengan sang istri. Dia juga tidak tega jika anak pacarnya itu harus menerima kenyataan bahwa ayahnya telah berkhianat. Akan tetapi Muhammad Alip malah terus-menerus menghampiri dan menelponnya pada panggilan suara. Dengan sekuat tenaga dia seolah mencoba untuk mempertahankan hubungan gelap tersebut. Hingga pada akhirnya Kartini kemudian berusaha untuk bersikap tegas. Dia kemudian meminta bertemu Muhammad Alip untuk menyelesaikan semua ini. Menurut keterangan yang saya dapatkan, ketika itu Kartini sempat mengantar mobil pesanan dari salah satu konsumennya terlebih dahulu. Dan setelah itu dia menuju ke sebuah kedai kopi yang tidak berada jauh di pusat kota Selangor. Ketika itu sudah ada Muhammad Alip yang sedang menunggunya dan suasana tempat tersebut memang sedang sepi hingga momentumnya sangat tepat untuk perbincangan yang serius. Tanpa menunggu lama, Kartini kemudian langsung membahas kelanjutan dari hubungan gelapnya tersebut. Dia berkata bahwa dirinya harus tegas atas satu kebohongan yang sudah tercipta di depan matanya itu. Kartini kemudian mencoba untuk memberi tekanan agar dia bisa memilih. Dirinya tidak mau berada pada bayang-bayang rumah tangga si pria yang ada di hadapannya tersebut. Dan jika dia menolak untuk bercerai, maka pilihan terakhirnya mereka memang harus terpaksa untuk berpisah. Kartini mengaku bahwa dia sudah berada pada cinta yang tulus dan perasaan yang sangat mendalam. Namun posisinya yang serba salah menjadikan hubungan Uni tidak mungkin dijalani tanpa ada kesepakatan masing-masing. Pada momen itu Kartini juga berbicara dengan nada yang sedikit getir. Wajahnya sudah berlinang air mata dan situasi ini benar-benar sangat berat untuknya mengambil tindakan. Namun berbanding terbalik dengan sikap yang ditunjukkan oleh Muhammad Alip. Di sana pria itu malah memilih diam dengan 1000 bahasa. Dan dia tidak merespon segala ucapan yang sudah terlontar dari mulut Kartini. Situasi seperti ini kemudian membuat kesedihan itu akhirnya berubah pada rasa amarah yang ingin dilampiaskan. Di sini Kartini kemudian mulai membentak Muhammad Alip dengan sangat keras. Luapan emosi yang sudah ditahannya sejak lama itu benar-benar sudah sangat sulit dikendalikan. Hingga akhirnya karena beberapa pengunjung kedai kopi mulai memperhatikan mereka, Muhammad Alip kemudian mulai menenangkannya dan mencoba untuk memelankan nada bicaranya. Akan tetapi si gadis tetap tidak berubah dan pria itu kemudian langsung memaksanya untuk masuk ke dalam mobil. Di sini umpatan dari segala rasa frustasi Kartini kemudian tercurahkan semuanya. Muhammad Alip mengaku bahwa dia sempat tersentak dengan perkataan yang terlontar dari gadis tersebut. Setelah berada di dalam mobil, kondisinya juga semakin menjadi kacau, dan Muhammad Alip mulai terpancing hingga mereka akhirnya terlibat pertikaian satu sama lain. Muhammad Alip juga memutuskan untuk pergi dari sana. Dia melajukan mobil menuju ke tempat yang lebih sepi. Dalam pengakuan yang disampaikan Muhammad Alip di kantor kepolisian,
Ketika itu Nur Farah Kartini benar-benar meluapkan segala amarahnya saat duduk di kursi penumpang. Beberapa benda yang ada di dashboard juga dibantingnya dengan begitu sangat keras. Pada momen tersebut Muhammad Alif kemudian merasa bahwa apa yang dilakukannya sudah berlebihan. Terlebih umpatan itu juga berisi penghinaan serta ancaman mengenai hubungan gelap tersebut akan segera dilaporkan. Pada keterangan lanjutan yang disampaikan Muhammad Alif, di sini dia benar-benar sudah terpancing emosi atas apa yang sudah terjadi. Di sini Muhammad Alif mengaku bahwa di dalam kepalanya terlintas satu rencana untuk membinasakannya dan dia tidak pernah merancang situasi tersebut sebab terjadi secara spontanitas. Singkat cerita, Muhammad Alif kemudian menuju ke salah satu jalan yang mengarah ke perkebunan kelapa sawit dan di sanalah dia selanjutnya melakukan sebuah eksekusi. Tidak ada perlawanan yang berarti dari gadis 24 tahun tersebut. Tenaga Muhammad Alif sebagai seorang anggota kepolisian sudah sangat teruji dan pacar gelapnya itu akhirnya berhasil dibinasakan kurang dari 15 menit. Dalam pengakuannya di hadapan petugas kepolisian, Muhammad Alif kemudian membuang jasad dari Kartini ke sebuah jurang yang memiliki kedalaman 100 meter. Sebilah tajam yang dipergunakan juga dilempar di tempat yang berbeda. Dan setelah itu semua diselesaikan, dia kemudian langsung melarikan diri hingga bersandiwara bahwa kejadian itu tidak pernah terjadi. Sayangnya sekitar 1 minggu kemudian tubuh dari Kartini ditemukan. Salah satu petani sawit yang pertama kali menyadarinya sedang terlentang di tebing jurang. Pihak kepolisian bersama dengan tim medis kemudian langsung membawanya untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Setelah menemukan cukup bukti yang didapatkan, Muhammad Alif Monjana akhirnya berhasil diringkus dan dia kemudian mengakui semua perbuatan yang sudah dirinya lakukan. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui bahwa vonis yang diberikan kepada pria itu ternyata berupa hukuman selama 40 tahun di dalam penjara. Dia juga dicopot secara tidak hormat sebagai anggota kepolisian Malaysia. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya agar senantiasa kisah serupa tidak akan terulang kembali di hidup kita maupun keluarga terdekat kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.